Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pak Guru juga doakan agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa yang meliputi dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Peta materi, mukjizat dan kejadian luar biasa. 1. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. 2. Hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Anak-anak hebat, sekarang silahkan disimak gambar-gambar berikut ini. 1. Gambar sebuah kapal yang sangat besar dan banyak sekali binatang yang ada di dekatnya. 2. Gambar seseorang yang sedang membelah lautan. 3. Gambar Al-Quran. Dan keempat, gambar api yang sangat panas. Silakan disimak. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, irhas, karomah, dan maunah. Mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah A. Selamat dari api yang menyala-nyala. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami berfirman, hei api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Selanjutnya, mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Mukjizatnya adalah sebagai berikut. A. Melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya, sehingga dapat jalan di tengah-tengah laut tersebut. Firman Allah dalam surat Toha ayat 77. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darqau wa la takhsha. Artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku, yaitu Bani Israel di malam hari. Maka, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Mukjizat Nabi Musa selanjutnya, yaitu Musa selamat dari pembunuhan Firaun setelah tongkatnya menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Firaun. C. Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah manna. D. Dengan izin Allah, Nabi Musa dapat menghidupkan orang yang mati. Dan yang terakhir, dengan tongkatnya, Nabi Musa memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Selanjutnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizat beliau? A. Mukjizatnya berupa Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad selanjutnya, Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam.
Sahabat yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. C. Mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah. Misalnya, kehancuran negara Persia dan Romawi. Penyebabnya, kematian Hasan cucunya karena terbunuh dan lain sebagainya. D. Dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Dan E. Dapat membelah bulan. Kemudian, beberapa contoh dan bukti adanya karomah. A. Karomah yang terjadi pada Maryam. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 37, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." B. Karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Suatu kisah agung yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Dan C. Karomah terjadi pada Zulkarnain, yaitu Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 84. Beberapa contoh irhas. Sebagaimana kita ketahui, irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi atau rasul. Di bawah ini ada beberapa contoh irhas. A. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abrahah menghancurkan Ka'bah. B. Peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. C. Padamnya api sesembahan kaum Majusi setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Langit yang terang pada waktu fajar kelahiran Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. D. Peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. F. Bayi Isa yang dapat berbicara. Hal ini dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. G. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Dan contoh irhas yang terakhir, bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang sangat ganas. Selanjutnya, dalil yang menunjukkan ma'unah Allah. Anak-anak hebat, di antara dasar bahwa Allah SWT memberikan ma'unah kepada hambanya, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak-anak, ma'unah diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Misalnya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut ma'unah, karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang sangat kokoh. Selanjutnya materi yang kedua, hikmah adanya mukjizat, irhas, karomah, dan ma'unah. Hikmahnya adalah sebagai berikut. 1.
melemahkan dan mengalahkan usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. 2. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah SWT. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Hikmah selanjutnya, mempertebal iman kepada Allah SWT. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. 7. Sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah SWT. Dan yang terakhir, sebagai adab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Anak-anak, pertemuan hari ini saya kira cukup, dan sebelum kita akhiri, silahkan dikerjakan soal pelatihan pembelajaran berikut ini. 1. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada titik-titik. 2. Mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan disebut mukjizat titik-titik. 3. Pada umumnya, mukjizat bertujuan untuk titik-titik. 4. Irhas diberikan Allah SWT kepada titik-titik. 5. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah titik-titik. 6. Pertolongan Allah SWT yang diberikan pada orang mukmin yang sedang mengalami kesulitan dan tidak mungkin dapat mengatasinya dinamakan titik-titik. 7. Salah satu fungsi mukjizat bagi para rasul adalah titik-titik. 8. Kejadian luar biasa yang datangnya dari selain Allah SWT dan dapat dipelajari disebut titik-titik. 9. Tangan dapat mengeluarkan cahaya adalah mukjizat yang dimiliki Nabi titik-titik. Dan yang terakhir, kemampuan Nabi Isa yang dapat berbicara ketika masih bayi diterangkan dalam Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Anak-anak hebat, kiranya cukup sekian pertemuan pada kali ini, dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.